ya. Lalu kalau waktu dia pulang dia bilang, "Ma, maafkan saya selama ini. Saya malu sama mama karena mama punya muka begitu, ternyata mama berkorban buat saya." Cancel disebutkan dengan satu firman Yesaya 49 ayat 15. Adakah seorang perempuan akan melupakan anaknya sehingga dia tidak mencintainya? Enggak mungkin. Kalaupun ada jaraknya, tapi seluruh ibu-ibu pasti mencintai anaknya. Jadi Bapak Ibu, ada di sini yang tidak mengasihi ibunya bapaknya, ya kan? Malu, ya kan? Ya karena ibu saya atau bapak saya tidak seperti bapaknya atau ibunya si A, si B, ya kan? Karena mereka orang kaya, penampilannya bagus, gitu ya. Ada di sini yang malu sama orang tua, ya kan? Mana anak-anak ya? Ambil malu sama mama papa? Tidak kan? Itu kan yang selalu sama gitu ya. Jangan pernah malu ya. Kesia sama Michelle, tidak kan? Ya kan? Ya karena papa mamanya cakep begitu ya. Ya kan? Ya, jangan ada yang malu ya. Tidak malu kan sama mamanya ya. Terkontrol sampai kemudian di screenshot begitu ya. Saudara-saudara yang masih punya orang tua, jangan pernah malu. Karena mereka orang kampung, jangan. Karena firman Tuhan sudah menyampaikan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kita dari Sulawesi kadang-kadang banyak yang malu, ya, banyak yang malu. Apalagi kalau sudah ada pertemuan seperti itu, malu itu sendiri. Di rumah saya bikin malu. Saya pernah dengar bahasa seperti itu sampai mamanya sedih, gitu ya. Sedih sekali kok anaknya bisa berkata seperti itu. Ya, jangankan di kampung, di Jakarta juga ada anak-anak yang malu kalau berbarengan sama ayahnya, sama ibunya, begitu ya, malu. Nah, saudara-saudara, saya sorry to say ya, jadilah seperti orang Batak yang menghormati orang tuanya seperti wakil Tuhan. Saya sudah melihat di mana-mana ya, orang tua bagi orang Batak itu tinggi sekali nilainya, sampai tidak lagi berdaya, diurus luar biasa. Saya sudah lihat itu ya, bagaimana mereka anak-anak datang berganti-gantian untuk melihat orang tuanya yang sudah tidak bisa bangun lagi sampai akhir hidupnya. Atau seperti orang China, ya, saya kenal ada anak-anak dari China, Bangka Belitung, itu mamanya menderita untuk anak-anaknya, tapi setelah anak-anaknya berhasil, mereka boyong anaknya datang, lalu beli rumah di Puribeta, dekat halte di Puribeta. Sesudah itu, karena mereka sudah makin berhasil mereka beli rumah di Damobo. Kami diajak ya, waktu Imlek kan itu kami diajak situ rame-rame ya. Mereka anak-anak menentukan rumah baru buat mamanya. Jadi Bapak Ibu, hormati ayahmu dan ibu. Karena itu firman. Hari ini kita berbicara kekuatan firman bagi orang beriman atau bagi orang percaya. Saya ingin menunjukkan beberapa hal yang terkait dengan ayat-ayat yang berbicara soal firman Tuhan. Firman menunjukkan bahwa Tuhan adalah petunjuk hidup dan memberikan arah yang benar. Mazmur 119 ayat 105 tadi sudah saya di dalam liturgi ada. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu kemudian firman itu ada untuk menjadi alat pembentukan karakter. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lalu firman itu hidup, berkuasa dan mampu menyingkapkan isi hati manusia. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Lalu firman juga membawa keberhasilan dan kelimpahan jika direnungkan dan ditaati. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan
yang menggodanya. Waktu Yesus lagi lapar, lalu iblis menyuruh Yesus untuk membuat roti dari batu. Dia bisa lakukan, tapi kata Yesus kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu penting sekali menaati firman, bukan hanya mendengarnya. Yakobus 1 ayat 2. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengarnya saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Lalu kemudian firman Tuhan kekal dan tidak pernah berubah. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tidak tetap untuk selama-lamanya. Firman pegangan saya adalah Yohanes Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah roti ke air sungai, maka kamu akan mendapatkannya atau memperolehnya kembali lama setelah itu. Jadi beberapa kali saya sampaikan ayat ini karena dalam tafsiran yang pernah saya dapatkan, banyak hal kadang-kadang sia-sia kita lakukan, seperti melemparkan roti ke dalam air. Melayani seperti ini, kemudian kita memikirkan pelayanan harus membuat jadwal kadeni atau Paul menghubungi pendeta, Pak Jimmy, Pak Feris, Miss Odin dan teman-teman majelis yang lain. Itu kayak sia-sia, buang-buang waktu sementara. Yang penting tidak ada yang sia-sia dalam pelayanan. Lemparkanlah, berilah waktumu, berikanlah pikiran dan tenagamu. Lama sesudah itu kamu akan memperolehnya kembali. Dan saya punya keyakinan akan firman ini. Pak Feris, apa ayat pasnya? Kalau boleh tahu, ada ayat yang dihafal ya. Ya biasa kan kita punya ayat-ayat emas begitu ya. Oh, sebelum Pak Feris sampai dia cari begitu ya. Kalau Ibu Pendeta lihat ayat emasnya apa, Ibu Pendeta? Iya. Boleh kasih mic dulu biar dengar ya. Saya ini sumber ngomong sedikit saya rasa. Kalau sekian sekolah 5 biasa sumber ngomong. Boleh. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh, luar biasa. Ayatnya dari Matius. Lupa ya. Tapi ini kata-katanya ya. Kemudian, saya mengilir dulu kita ke majelis ya. Semua majelis kasih mainkan betul. Pak Feris, apa ayat? Kalau tidak hafal ayatnya, kata-katanya. Ya, biarpun tidak lengkap. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat 3. Mazmur 119 ayat 107. Firman pelitalah di kakiku, terang dan nyata. Karena kemarin Bapak Abel menyerahkan Alkitab sama pengantin, itu kan ayatnya ya. Tapi kita percaya itu ayatnya dia. Bahwa baru kemarin dipilih tapi dia. Jangan lupa, jangan. Setahun lagi nanti akan ditanya ya. Bapak lupa. Mana penatua dia aku. Jangan baca kata-katanya sesuai bahasa sendiri. Matius 6 ayat 23. Maka carilah hidup dan anak merasa punya dan mendapatkan kepadanya. Wah, lancar ya. Kemudian Nona penatua ini ya. Iya, dari Kolose 3 Yang baca. 23. Oh iya. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Mantap. Misalnya, ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Kristus. Ya, Filipi berapa? Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19.
taat kepada